Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Kristus yang menganugerahkan kepada kita hidup yang tanpa batas. Adorasi menjadi saat yang bagus dan indah. Kita merenungkan Tuhan Yesus yang menganugerahkan kepada kita hidup yang tanpa batas. Inspirasi ini saya temukan dari anjuran apostolik Bapa Suci Paus Benediktus ke-16 Sacramentum Caritatis. Pada artikel 8, beliau mengatakan begini: sudah pada saat penciptaan, manusia dipanggil untuk ambil bagian dalam nafas kehidupan Allah. Tetapi dalam Kristus yang wafat dan bangkit, dan dalam pencurahan Roh Kuduslah, kehidupan diberikan tanpa batas. Sehingga kita ikut memiliki kehidupan batin Allah. Kita ingat kisah penciptaan ketika Tuhan Allah memberikan nafas pneuma kepada manusia. Manusia boleh punya badan, manusia boleh punya raga yang sempurna, seandainya ada. Tetapi tanpa nafas, yaitu Roh Allah yang dianugerahkan kepada kita, maka kita tidak bisa hidup. Dengan anugerah nafas Roh, kita menjadi hidup. Tetapi saat Tuhan Yesus wafat di salib, Ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan dalam teologi hal itu dipandang sebagai saat Tuhan memberikan Roh Kudusnya, memberikan Rohnya yang kudus untuk kehidupan dunia. Dan kita semua berkat wafat kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus yang kita terima, kita menerima hidup Allah yang tanpa batas. Bagaimana hubungannya dengan Ekaristi dan adorasi? Persis dalam Ekaristi kita menyambut tubuh Kristus yang adalah diri Kristus sendiri. Komuni suci adalah menyambut hidup Allah sendiri yang dinyatakan melalui Kristus. Bukan hanya hidup Allah sebagai hidup, tetapi hidup Allah yang dikorbankan, yang diserahkan melalui peristiwa wafat Kristus di salib. Menunjukkan hidup Allah yang rela menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, bahkan mati di salib, agar kita beroleh kehidupan bersama Allah. Allah menyongsong diri kita, Allah turun dan masuk dalam hidup kita, agar kita yang rendah, rapuh, dan dosa ini boleh menikmati, mengalami hidup Allah sendiri. Dan dengan wafatnya, melalui hembusan nafas, maka Allah menganugerahkan hidup yang tanpa batas melalui Kristus dalam Roh Kudus. Dengan demikian, adorasi itu menjadi saat kita menyembah Kristus yang memberikan kepada kita Rohnya, hidupnya yang tanpa batas. Dengan adorasi, kita mengenangkan betapa hidup kita digerakkan oleh nafas Allah sendiri, dan berkat karunia Roh Kudus, kita semua memiliki hidup Allah yang tanpa batas. Selanjutnya,
istilah tanpa batas sebenarnya ada dalam misteri Allah itu sendiri, sebab hidup Allah itu jelas melampaui kemanusiaan kita. Kalau hidup kita itu terbatas, penuh banyak hambatan dan kesulitan dan dosa, dan kita sebagai manusia juga hidup dalam usia yang terbatas. Tetapi dengan hidup Allah yang dianugerahkan kepada kita, maka dalam diri kita hadirlah Allah yang membuat kita selalu rindu akan hidup bersama Allah itu. Dan hidup Allah itu tanpa batas, karena memang misteri Allah itu tak terpahami dan tak terukur saking dalamnya, saking tingginya, saking lebarnya, saking segalanya mengatasi kita. Tenggelam dalam adorasi berarti tenggelam dalam hidup Allah yang tanpa batas. Kita bukan hanya bersyukur, tapi juga memohon agar hidup Allah itu senantiasa kita alami setiap hari, juga dalam hidup sehari-hari. Saya sering menyadari bahwa setiap kita itu menghirup udara waktu kita bernafas setiap saat. Tentu kita ini pasti bernafas selama kita hidup. Tapi jarang sekali kita menyadari bahwa kita bernafas kecuali sedang sakit nafas. Tetapi umumnya kita hidup, makan, minum, duduk, berdiri, ngobrol, chatting, ataupun termasuk dalam doa dan adorasi, kita fokus pada doa-doa, tapi kita tidak menyadari kalau sedang bernafas. Padahal ketika kita menarik nafas, kita menerima hidup Allah. Dan dengan Ekaristi, sakramen Maha Kudus yang kita sembah dalam adorasi, kita sedang menghadapi Kristus Tuhan yang juga sedang menganugerahkan hidupnya yang tanpa batas kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan adorasi sambil bersyukur dan penuh kepercayaan bahwa hidup yang tanpa batas dari Allah dianugerahkan, dan itu membuat kita bersemangat dan menghayati setiap saat kebersamaan kita dengan Allah, karena Tuhan selalu menyertai kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.